Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Revi Rifani, Afwa Maulinda, dan Melinda. Di sini kami akan membahas sedikit mengenai siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini merupakan salah satu siklus biogeokimia yang ada di bumi. Adapun siklus biogeokimia adalah suatu siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik, kemudian menjadi komponen biotik, dan kembali lagi menjadi komponen abiotik. Siklus hidrologi merupakan tahapan rangkaian yang dilalui oleh air dari atmosfer, kemudian turun ke bumi, dan kemudian menuju ke atmosfer kembali. Kata lain, suatu rangkaian yang terjadi mulai dari air jatuh ke bumi hingga menguap lagi ke udara dan kemudian air jatuh ke bumi kembali. Nah, pemanasan air laut oleh sinar matahari tersebut merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut sehingga dapat berjalan secara terus-menerus. Berikut tahapan siklus hidrologi. Baik, selanjutnya saya Melinda sebagai pemateri kedua, yaitu mengenai tahapan-tahapan siklus hidrologi. Yang pertama yaitu ada evaporasi, yaitu proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan air seperti laut, danau, dan sungai yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Air yang menguap akan naik ke langit dan nantinya menjadi awan. Yang kedua yaitu transpirasi, merupakan penguapan air dari permukaan tumbuhan seperti pada gambar siklus hidrologi. Di situ kan tumbuhan mengeluarkan uap H2O dan CO2 pada siang yang panas, dan transpirasi berlangsung melalui pori-pori daun yang berhubungan dengan udara. Yang ketiga ada evapotranspirasi. Yang keempat yaitu ada sublimasi. Pada tahap ini sinar matahari akan membantu menguap pada es tanpa melalui proses pencairan. Hal ini mengakibatkan es yang merupakan bentuk padat dari air menguap dan berubah menjadi awan. Yang kelima ada interspersi. Pada proses ini air hujan tertahan pada tanaman untuk kemudian tereformasi kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi ini memungkinkan air untuk kembali ke atas tergantung dengan kemampuan setiap pohon dari jenis daun, kerapatan daun, lebar tanduk, dan batang. Yang keenam ada kondensasi. Siklus hidrologi satu ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga pembentukan awan. Proses ini menjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara pada ketinggian atmosfer tertentu. Yang ketujuh ada adveksi. Pada siklus hidrologi ini, butiran air yang membentuk awan bergerak secara horizontal dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal tersebut juga dibantu karena pengaruh angin yang berhembusan. Yang kedelapan ada presipitasi, adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Bukan hanya hujan, pada daerah yang bersuhu rendah, presipitasi juga bisa menurunkan air padat berupa salju. Yang kesembilan, runoff, yaitu air yang sudah jatuh ke permukaan bumi yang tinggi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai. Yang terakhir ada infiltrasi. Tahap ini merupakan proses peresempatan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dalam siklus hidrologi ini, air dapat tersimpan menjadi air tanah yang secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Selanjutnya yaitu macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama, siklus hidrologi pendek.
Siklus hidrologi pendek ini merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut tersebut. Penjelasan mengenai siklus hidrologi pendek ini, yang pertama itu air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Yang kedua, air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Yang ketiga, awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut tersebut. Mungkin itu adalah pemaparan dari siklus hidrologi pendek. Selanjutnya yaitu siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang ini merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di antara daratan atau di atas daratan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Penjelasan ini yang pertama itu air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Yang kedua, uap air yang sudah terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara sehingga pergerakan menuju ke daratan. Yang ketiga, di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan. Dan yang terakhir ini, air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau daratan akan mengalami run-off atau menuju ke sungai dan kembali ke lautan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya pemateri ketiga yang akan dilanjutkan oleh Saudara Afa Maulinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afa Maulinda sebagai pemateri ketiga. Sekarang saya akan memaparkan mengenai macam-macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, siklus pendek, kedua, siklus sedang, dan yang ketiga, siklus panjang. Siklus pendek terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, evaporasi, kedua ada kondensasi, dan ketiga presipitasi. Evaporasi merupakan perpindahan air dari hidrosfer ke atmosfer disebabkan oleh sinar matahari atau biasa kita sebut dengan penguapan. Setelah evaporasi terjadi, maka proses selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi adalah biasa kita sebut dengan pengembunan. Nah, pengembunan ini akan membentuk awan. Nah, proses yang terakhir adalah presipitasi atau jatuhnya titik-titik air ke bumi. Nah, pada siklus pendek ini, proses turunnya hujan itu langsung terjadi di lautan. Siklus yang kedua adalah siklus sedang. Siklus sedang diawali oleh proses evaporasi atau penguapan, lalu dilanjut dengan kondensasi atau pengembunan sehingga terbentuk awan. Nah, awan yang terbentuk ini akan bergerak atau terbawa oleh angin sehingga proses presipitasi atau turunnya hujan terjadi di daratan. Nah, air yang turun di daratan ini akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk mengalami kembali siklus hidrologi. Siklus yang ketiga adalah siklus panjang. Siklus panjang diawali oleh evaporasi atau penguapan akibat sinar matahari. Lalu uap air akan mengalami sublimasi sehingga mengakibatkan terbentuknya awan yang mengandung kristal es. Nah, awan tersebut akan bergerak atau terbawa oleh angin sehingga proses presipitasi terjadi di daratan. Nah, pada siklus panjang ini, hujan yang turun itu berupa salju. Salju akan membentuk gletser, dan gletser nantinya akan mencair membentuk aliran sungai. Nah, air nanti akan mengalir lagi ke lautan untuk menjalani siklus hidrologi kembali. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.